Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, pernahkah kita duduk dalam sepi menatap langit senja, lalu merenungi apa sebenarnya arti dari hidup ini? Setiap hari kita bangun, sibuk, tertawa, menangis, lalu kembali tidur. Siklus ini berulang tanpa henti. Tapi, untuk apa semua ini? Apakah hidup hanya tentang menjalani rutinitas lalu menua dan mati? Di antara riuh dunia yang gemerlap, tak jarang kita lupa bahwa hidup ini sebenarnya seperti sebuah drama. Panggungnya adalah dunia, penontonnya adalah malaikat yang mencatat setiap gerak dan kata kita, dan sutradaranya adalah Allah, Sang Pemilik kehidupan. Kita hanya aktor yang memainkan peran yang telah ditetapkan. Dalam drama ini ada banyak babak. Ada kebahagiaan yang membuat kita lupa diri. Ada kesedihan yang membuat kita tersungkur. Ada kemarahan, keraguan, ketakutan, dan harapan. Tapi sekuat apapun alur cerita, sepahit atau semanis apapun kisahnya, ujungnya tetap sama. Semua akan berakhir. Kematian adalah titik akhir dari semua peran. Tak ada aktor yang bisa menolak keluar dari panggung. Tak ada yang bisa berkata, "Tunggu sebentar, aku belum selesai." Karena ketika waktunya tiba, layar akan ditutup dan kita akan berdiri sendiri di hadapan Allah. Tanpa kostum, tanpa properti, hanya amal yang menemani. Sayangnya banyak dari kita yang terbuai. Kita terlalu menikmati panggung dunia hingga lupa bahwa ini hanya sementara. Kita tertawa terlalu keras, menangis terlalu dalam, mengejar terlalu bernafsu, tanpa sadar bahwa tirai bisa saja diturunkan kapan saja tanpa pemberitahuan. Kita terlalu sibuk menghiasi panggung, tapi lupa mempersiapkan tempat tinggal kita di kehidupan selanjutnya. Kita bangga dengan dialog manis yang dikagumi manusia, tapi tak peduli apakah Allah ridha dengan skrip hidup yang kita jalani. Bukankah seharusnya ridhanya yang menjadi tujuan utama? Disitulah pentingnya muhasabah, mengingat kembali bahwa setiap hari yang kita jalani mendekatkan kita pada kematian, bukan menjauh darinya. Hidup bukan tentang seberapa lama kita bertahan, tapi seberapa banyak kebaikan yang kita semai selama waktu yang diberi. Hidup adalah ujian. Kadang kita merasa kuat, kadang lelah. Tapi selama hati masih terhubung dengan Allah, selama langkah kita masih diarahkan oleh iman, maka drama ini bisa menjadi perjalanan yang indah. Perjalanan menuju surga. Maka sebelum waktu habis, sebelum peran berakhir, mari kita rehat sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Mari duduk tenang dan merenung. Sudahkah hidup kita sesuai dengan kehendaknya? Sudahkah kita siapkan bekal untuk pulang? Ataukah kita masih terlalu sibuk menjadi pemeran utama di dunia yang akan binasa? Dalam video ini kita akan berjalan perlahan menelusuri makna hidup. Kita akan menyelami bagaimana dunia ini hanya tempat singgah, bagaimana setiap kisah akan berakhir dengan perpisahan dan kematian, dan bagaimana hanya amal yang akan menyelamatkan kita. Semoga hati ini lembut kembali dan hidup kita menemukan arah menuju cahaya. Dunia ini panggung sementara. Dunia adalah panggung yang luas. Di atasnya kita semua sedang berperan. Ada yang berperan sebagai orang kaya, ada yang sebagai orang miskin, ada yang selalu tertawa, dan ada pula yang sering menangis. Tapi sejatinya, tidak ada satupun dari kita yang tahu berapa lama lagi peran kita akan selesai. Semua yang kita jalani hanya sementara. Hidup ini seperti drama panjang. Setiap babaknya diisi dengan alur yang berbeda-beda. Ada episode bahagia, ada episode penuh luka, ada dialog manis yang membuat hati berdebar, dan ada pula dialog pahit yang meninggalkan luka. Namun, satu hal yang pasti, semua cerita ini akan berakhir. Sehebat apapun akting kita, seseru apapun perannya, tetap saja kita bukan penentu akhir cerita.
Allah lah yang menuliskan naskah kehidupan ini. Kita hanya menjalani bagian kita, mengikuti skenario yang sudah ditetapkan. Kita tidak tahu kapan adegan terakhir akan datang. Yang pasti saat itu akan tiba. Ada orang yang hidup dalam kemewahan sepanjang cerita hidupnya, tapi akhir kisahnya adalah kesepian di liang kubur. Ada juga yang hidupnya penuh cobaan dan air mata, namun di penghujung kisah, ia dijemput oleh rahmat Allah dan masuk ke dalam surga. Maka jangan tertipu oleh babak dunia yang sedang kita jalani. Kita sibuk memperindah peran, tapi melupakan makna sejati dari drama ini. Dunia bukan tempat tinggal yang abadi. Dunia adalah tempat kita diuji, bukan tempat untuk berleha-leha. Setiap kesenangan hanyalah sementara, dan setiap kesedihan pun akan berlalu. Bahkan cinta, yang sering dianggap abadi di dunia ini tetaplah fana. Orang-orang yang kita cintai hari ini bisa pergi esok hari. Yang kita genggam erat bisa terlepas dalam sekejap. Maka jangan terlalu bergantung pada lakon dunia, karena semua akan berakhir dengan tirai kematian yang diturunkan perlahan. Sungguh, Allah telah memperingatkan kita dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran 185. Tidak disebutkan waktu, tempat, atau cara. Tapi kepastian itu berlaku untuk semua makhluk. Maka dunia ini memang bukan rumah tapi tempat singgah yang harus segera kita tinggalkan. Bila kita sadar hidup ini seperti drama, maka kita akan lebih memilih menjadi pemeran yang baik di mata Allah. Bukan hanya di mata manusia. Kita akan memilih amal daripada penampilan. Kita akan memilih keikhlasan daripada popularitas. Tapi sayangnya banyak dari kita yang lupa. Kita mengira panggung ini abadi. Kita ingin tetap tampil, tetap berjaya, tetap dipuji. Kita lupa bahwa akhir dari semua ini adalah keluar dari panggung sendirian, tanpa tepuk tangan, tanpa penonton. Maka merenunglah sejenak. Apakah peran yang sedang kita mainkan ini mendekatkan kita kepada Allah, ataukah justru menjauhkan kita darinya? Karena ketika tirai dunia ditutup, tak ada lagi peran, tak ada lagi drama, hanya tinggal amal yang menemani kita di alam barzakh. Wajah kehidupan dan waktu yang menipu. Kehidupan dunia memang pandai menyamar. Ia bisa tampil sebagai sahabat, tapi juga bisa menjadi musuh dalam diam. Ia menawarkan kemudahan, tetapi menjerat dalam kelalaian. Dunia tidak pernah jujur sepenuhnya, dan justru karena itulah banyak manusia terbuai olehnya, tak menyadari bahwa waktunya semakin sedikit. Kita sibuk dengan banyak hal, mengejar rezeki, membangun mimpi, merancang masa depan, tapi jarang kita menyisihkan waktu untuk merenungi satu pertanyaan paling penting. Sudah siapkah kita ketika waktu benar-benar habis? Ketika jam kehidupan berhenti berdetak dan pintu dunia tertutup selamanya. Kita berpikir masih ada esok. Kita yakin masih ada lusa. Tapi, apakah waktu pernah memberi jaminan itu? Bukankah kematian sering datang tanpa mengetuk pintu, tanpa memberi tanda? Ia hadir di saat orang sedang tersenyum, sedang merancang harapan, bahkan sedang tertidur lelap. Lihatlah sekeliling kita. Betapa banyak orang yang dulu kita temui, kini hanya tinggal nama. Mereka pun pernah tertawa dan bercanda seperti kita. Mereka pernah memiliki rencana yang belum selesai, tapi hidup mereka telah ditutup, dan cerita mereka telah selesai dituliskan oleh takdir. Dunia mengajarkan kita untuk berkompetisi, tapi akhir dari semua itu hanyalah liang kubur. Dunia mengajarkan kita untuk menumpuk, tapi saat ajal datang, semua akan ditinggalkan. Rumah besar, kendaraan mewah, simpanan emas, tak ada yang ikut ke dalam kubur. Hanya amal yang menyertai. Di tengah kesibukan mengejar dunia, kita sering lupa bahwa waktu tak akan pernah menunggu. Setiap detik yang berlalu adalah bagian dari hidup yang tak akan kembali. Maka, seharusnya setiap nafas kita dipenuhi makna, bukan hanya rutinitas tanpa arah. Sayangnya, banyak dari kita hidup seperti sedang berlatih untuk hidup. Padahal ini adalah pertunjukan, sesungguhnya. Tak ada kesempatan kedua. Apa yang kita lakukan hari ini akan dibawa ke akhirat. Setiap kata, setiap langkah,
semua akan dihitung, ditimbang, dan dimintai pertanggungjawaban. Betapa banyak manusia menyesal saat nyawa telah sampai di tenggorokan. Mereka ingin kembali hanya untuk sekedar sujud, sedekah, atau meminta ampun, tapi semua sudah terlambat. Waktu hanya milik mereka yang masih hidup, dan hidup ini hanyalah sebentar. Allah tidak pernah menciptakan kehidupan ini sia-sia. Setiap ujian, setiap kebahagiaan, setiap kesulitan adalah bagian dari pelajaran. Dunia adalah tempat belajar, bukan tempat tinggal. Tempat bersiap, bukan tempat berlama-lama. Maka mari bertanya pada diri sendiri, apakah kita sedang mengejar dunia yang akan habis atau sedang bersiap untuk kehidupan abadi yang sebenarnya? Karena kelak, tak akan ada lagi waktu untuk memperbaiki. Yang tersisa hanyalah penyesalan atau keberuntungan kekal di sisinya. Perpisahan yang tidak bisa dihindari. Salah satu kenyataan pahit dalam kehidupan ini adalah perpisahan. Kita bisa mencintai seseorang sepenuh hati, membangun kenangan bersama, menulis rencana masa depan bersama. Namun tetap saja, akan tiba waktunya ketika kita harus mengucap selamat tinggal. Dan perpisahan paling menyayat adalah saat kita ditinggal oleh orang yang tak bisa lagi kita peluk, karena mereka telah kembali kepada Sang Pencipta. Tak peduli seberapa erat kita menggenggam seseorang, Allah tetap punya hak untuk mengambilnya. Tak peduli seberapa kuat cinta kita pada mereka, ajal tetap datang tanpa permisi. Karena dunia bukan tempat untuk bertahan selamanya. Dunia adalah tempat bertemu dan berpisah. Dan hanya di akhiratlah jika Allah ridha, kita bisa berkumpul tanpa perpisahan lagi. Lihatlah wajah-wajah yang dulu menemani hari-hari kita. Ada ayah yang dulu mengajarkan makna tanggung jawab, kini hanya tinggal kenangan. Ada ibu yang dulu memeluk dengan doa, kini hanya bisa kita temui dalam doa. Teman-teman yang dulu tertawa bersama, satu persatu meninggalkan kita, mendahului menuju kehidupan berikutnya. Perpisahan ini adalah bagian dari takdir yang harus diterima. Ia menyakitkan, tapi juga penuh hikmah. Allah tidak memisahkan kita dari seseorang kecuali karena kasih sayangnya. Barangkali jika ia tetap ada, kita menjadi lalai. Atau barangkali perpisahan itu untuk mengingatkan kita bahwa dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat berpindah. Perpisahan juga menjadi pelajaran bahwa kita pun akan menyusul. Kita bukan pengecualian dari aturan kehidupan. Jika hari ini kita ditinggalkan, besok kita yang akan meninggalkan. Maka jangan terlalu mencintai dunia seolah-olah kita akan tinggal selamanya. Dan jangan terlalu membenci dunia, karena ia adalah ladang amal sebelum kita pergi. Ketika satu persatu orang yang kita sayangi pergi, seharusnya hati kita semakin sadar. Waktu kita di dunia ini terbatas, maka jangan tunda kebaikan. Jangan simpan dendam. Jangan hidup dalam amarah, karena siapa tahu malam ini adalah malam terakhir. Dan esok tak lagi menjadi milik kita. Perpisahan duniawi itu menyisakan luka, tapi perpisahan dari Allah jauh lebih menyakitkan. Ada orang yang masih hidup, tapi hatinya telah mati. Ia telah berpisah dari jalan Allah, dari cahaya hidayah. Dan inilah perpisahan yang lebih patut ditangisi, karena ia membawa kesengsaraan bukan hanya di dunia, tapi hingga ke akhirat. Maka sebelum perpisahan datang, mari dekati kembali yang sejati, Allah. Mari perbaiki hubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Peluk orang tuamu selagi mereka masih ada. Minta maaf kepada sahabat yang pernah kita sakiti. Perbaiki hubungan, karena waktu tak akan menunggu. Dunia mengajarkan kita untuk menggenggam, tapi akhirat mengajarkan kita untuk melepaskan. Melepaskan dengan ridha, melepaskan dengan keikhlasan. Karena saat kita percaya bahwa Allah akan mempertemukan kembali di tempat yang lebih baik, perpisahan dunia menjadi lebih ringan untuk ditanggung. Dan pada akhirnya, semua perpisahan ini bukanlah akhir yang sesungguhnya. Bagi mereka yang bertakwa, surga adalah tempat berkumpulnya kembali jiwa-jiwa yang saling mencintai karena Allah. Maka marilah kita siapkan diri, bukan hanya untuk menghadapi perpisahan, tapi untuk menyambut pertemuan yang kekal dalam ridha-Nya.
Kematian akhir setiap cerita. Tidak ada satupun kisah hidup manusia yang tidak berakhir dengan kematian. Sehebat apapun perjalanan hidup seseorang, sekuat apapun pengaruh yang ia tinggalkan, pada akhirnya semua akan sampai di ujung jalan. Kematian bukanlah kemungkinan, ia adalah kepastian. Dan kepastian itu lebih dekat dari apa yang kita bayangkan. Kita sering menjalani hidup seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Kita menunda tobat, menunda kebaikan, bahkan menunda meminta maaf karena merasa masih punya waktu. Padahal malaikat maut tak pernah memberi kabar kedatangan. Ia datang tiba-tiba, tepat waktu, sesuai ketetapan Allah. Ketika kematian datang, semua harta tak lagi bernilai. Rumah yang megah, kendaraan mewah, saldo yang penuh, tak satu pun bisa menolong. Tubuh kita akan dibalut kain kafan, dibawa dalam keheningan dan dikubur di dalam tanah. Sementara itu, dunia akan terus berjalan seakan tak terjadi apa-apa. Dalam kubur, tak ada yang bisa dibanggakan selain amal. Jika amal baik kita banyak, kubur akan menjadi taman surga. Jika amal buruk lebih berat, maka kubur akan menjadi lorong menuju azab. Maka selama nafas masih ada, jangan sia-siakan setiap detik yang kita miliki. Kematian bukan hanya akhir dari kehidupan dunia, tapi awal dari kehidupan yang sebenarnya. Di sanalah dimulai hisab, pertanyaan demi pertanyaan yang tak bisa kita hindari. Tentang waktu muda kita dihabiskan untuk apa, harta kita dari mana, dan digunakan untuk apa, ilmu kita apakah diamalkan atau hanya disimpan. Rasulullah bersabda, orang yang cerdas adalah yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelahnya. Maka, yang sejati bukanlah yang terlihat sibuk di dunia, tetapi yang bersiap untuk akhirat. Karena kehidupan dunia ini sangat singkat dibanding keabadian di akhirat. Bayangkan saat malaikat maut datang menjemput, kita tak bisa berkata, tunggu sebentar. Kita tak bisa menyuap, bernegosiasi, atau lari. Saat itu, seluruh dunia terasa jauh, hanya iman dan amal yang mendekat, hanya zikir yang menyinari, dan hanya keikhlasan yang bisa menjadi teman setia dalam kesendirian. Maka, mengingat kematian bukanlah untuk melemahkan semangat hidup, tetapi untuk menempatkan hidup pada tempatnya, agar kita tidak terlalu cinta dunia, agar kita tidak tertipu oleh kesenangan semu. Karena hidup ini bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk bersiap pulang. Kematian juga menyadarkan bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tapi siapa yang paling banyak mempersiapkan diri. Karena akhir cerita tidak ditentukan oleh panjangnya usia, melainkan oleh bagaimana kita menghabiskan usia itu. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Dan setiap kali kita menyaksikan jenazah yang dibawa ke pemakaman, ingatlah, itu adalah pelajaran langsung dari Allah, bahwa suatu saat kita pun akan berada di posisi itu. Maka jangan tunggu sampai terlambat. Bangkitlah, bertaubatlah dan bersiaplah, karena drama ini akan segera selesai. Menyadari tujuan hidup sebelum terlambat. Hidup tanpa arah bagaikan kapal tanpa kemudi. Ia bisa hanyut, terombang-ambing, dan akhirnya karam. Begitu pula manusia yang tidak memahami untuk apa ia diciptakan, akan mengisi waktunya dengan hal-hal yang fana, lalu berakhir dengan penyesalan. Maka penting untuk bertanya, apa sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini? Allah tidak menciptakan manusia sia-sia, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat 56. Ayat ini sangat jelas. Tujuan hidup bukan untuk sekadar sukses secara duniawi, bukan untuk dipuji atau dikagumi, tapi untuk beribadah mendekat kepada Sang Pencipta. Tapi lihatlah bagaimana kita mengisi waktu kita. Seberapa banyak dari hari-hari kita yang benar-benar diisi untuk Allah, dan seberapa banyak yang hanya untuk dunia. Kita berkata ingin surga, tapi seringkali justru sibuk membangun dunia, seolah-olah kita akan tinggal selamanya. Hidup ini bukan kompetisi pencapaian dunia, tapi perjalanan menuju akhirat.
Setiap langkah seharusnya membawa kita lebih dekat kepada Allah. Tapi nyatanya, kita sering menjauh. Kita lebih takut kehilangan pekerjaan daripada kehilangan salat. Kita lebih sibuk mencari perhatian manusia daripada perhatian Allah. Waktu terus berjalan, dan semakin lama kita hidup dalam kelalaian, semakin sempit kesempatan untuk berubah. Penyesalan memang selalu datang di akhir, tapi kita masih punya waktu sekarang. Maka, jangan tunggu ajal mendekat, baru kita menyesali arah hidup yang salah. Seharusnya setiap peristiwa dalam hidup menjadi pengingat akan tujuan hidup kita. Ketika ada yang meninggal, itu bukan hanya kabar duka, tapi panggilan untuk segera sadar. Ketika kita jatuh dalam ujian, itu bukan akhir segalanya, tapi kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Tujuan hidup bukanlah ketenaran, harta, atau jabatan. Semua itu hanya alat. Tujuan hidup adalah bagaimana semua itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang benar-benar bahagia bukan yang memiliki dunia, tapi yang hatinya terpaut pada akhirat meski tangannya kosong. Jangan terlambat untuk menyadari bahwa dunia ini hanya perjalanan, bukan tujuan akhir. Jangan sampai kita sibuk menata rumah yang akan kita tinggalkan, tapi lupa membangun rumah kita di akhirat. Karena yang abadi bukanlah apa yang kita miliki, tapi apa yang kita berikan dan niatkan untuk Allah. Mari koreksi kembali langkah hidup kita. Jika selama ini kita melangkah menjauhi Allah, maka hari ini adalah waktu terbaik untuk berbalik arah. Allah selalu membuka pintu taubat. Allah tidak menilai masa lalu kita, tapi kesungguhan kita untuk berubah hari ini. Maka, sebelum waktu habis, mari kita luruskan tujuan. Mari hidup dengan niat untuk beribadah, menebar kebaikan, dan menjadi hamba yang diridai. Karena saat akhir hidup tiba, hanya tujuan yang benar yang akan menyelamatkan kita dari penyesalan abadi. Dunia yang melelahkan tapi tak menjamin bahagia. Dunia ini seringkali terasa melelahkan. Kita bangun pagi demi mengejar pekerjaan, pulang larut malam dengan badan lelah dan pikiran penuh beban. Kita menabung untuk masa depan, bekerja keras demi membahagiakan orang-orang tercinta. Tapi di tengah semua itu pertanyaan besar muncul. Apakah semua lelah ini akan membawa bahagia yang sejati? Banyak orang yang telah menggapai puncak dunia, harta melimpah, jabatan tinggi, popularitas luar biasa. Tapi nyatanya, tak sedikit dari mereka yang tetap gelisah, kosong, bahkan tak jarang berakhir dalam kesedihan. Ini membuktikan bahwa bahagia sejati bukanlah hasil dari banyaknya dunia yang kita kumpulkan. Dunia ini memang tidak pernah menjanjikan kebahagiaan, bahkan ia menyimpan banyak jebakan. Di balik senyuman bisa tersembunyi luka, di balik tawa bisa ada tangis yang tak terdengar. Dunia hanya memperlihatkan sisi luar, tapi jarang menawarkan kedamaian batin. Kita seringkali tertipu, mengira bahwa lebih banyak harta akan memberi lebih banyak bahagia. Padahal, semakin kita kumpulkan, semakin kita merasa kurang. Dunia mengajarkan keserakahan dengan sangat halus, dan kita pun sering terperangkap dalam perangkap itu. Lalu kita mulai merasa lelah. Bukan hanya fisik, tapi jiwa juga ikut lelah. Lelah karena selalu membandingkan. Lelah karena ingin diakui. Lelah karena mengejar standar kebahagiaan yang dibuat oleh manusia, bukan oleh Allah. Padahal kebahagiaan sejati begitu dekat. Ia ada dalam keimanan dan ketenangan hati. Bahagia bukan soal apa yang kita punya, tapi bagaimana kita bersyukur atas apa yang kita punya. Bahagia bukan soal berada di puncak, tapi merasa cukup walau berada di bawah. Dan rasa cukup tidak bisa dibeli dengan dunia, tapi hanya bisa didapat dari hati yang terikat kepada Allah. Orang yang paling tenang adalah mereka yang yakin bahwa hidup ini bukan segalanya. Mereka yang tahu bahwa dunia ini hanya tempat menanam, bukan tempat memanen. Mereka menanam dengan sabar, menuai dengan doa, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Allah tidak pernah menjanjikan dunia akan mudah. Bahkan para nabi pun diuji dengan kesulitan, kelaparan, kehilangan. Tapi mereka tetap tegar karena tahu bahwa tujuan mereka bukan dunia.
Mereka mengerti bahwa bahagia yang sesungguhnya ada di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Jadi jangan biarkan dunia membuat kita kehilangan arah. Jangan biarkan lelah dunia menjauhkan kita dari akhirat. Jika lelah, istirahatlah dalam sujud. Jika kecewa, luapkan dalam doa. Karena hanya kepada Allah, semua keluh kesah akan terasa ringan dan bermakna. Dunia ini akan terus berjalan dengan segala dinamikanya. Tapi kita bisa memilih bagaimana menyikapinya. Apakah ingin terus berlari dalam kebingungan atau mulai berjalan dalam keyakinan? Satu hal yang pasti, dunia ini melelahkan, tapi bersama Allah, setiap lelah bisa menjadi ladang pahala yang mengantar ke surga. Amal sebagai bekal dalam perjalanan pulang. Hidup ini sejatinya adalah perjalanan panjang menuju kampung akhirat. Dunia hanyalah tempat persinggahan sebentar. Di sini kita menyiapkan bekal, bukan membangun istana. Karena sejauh apapun langkah kita di dunia, semua akan berhenti ketika kaki kita menginjak liang kubur. Dan saat itulah, bekal yang telah kita siapkan akan menentukan nasib kita selanjutnya. Bekal itu bukan harta, bukan jabatan, bukan pujian manusia. Bekal sejati adalah amal. Amal yang ikhlas karena Allah. Amal yang mungkin kecil di mata manusia, tapi besar di sisi Allah karena niat yang tulus. Salat yang kita jaga, sedekah yang kita berikan diam-diam, zikir di tengah malam dan air mata taubat yang tak diketahui siapapun. Rasulullah bersabda bahwa ketika manusia meninggal, semua amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Maka siapapun bisa menyiapkan bekal selama masih hidup. Tak harus kaya, tak harus pintar, cukup ikhlas dan sungguh-sungguh. Namun banyak dari kita menunda, menunggu waktu luang untuk berbuat baik, menunggu kaya untuk bersedekah, menunggu sempurna untuk taat. Padahal, ajal tidak menunggu kesiapan kita. Kematian tidak memilih siapa yang paling siap, tapi siapa yang memang telah ditentukan waktunya. Setiap hari adalah kesempatan, setiap nafas adalah peluang. Maka jangan sepelekan amal kecil. Seringkali kita meremehkan kebaikan yang tampak sederhana, seperti tersenyum, memberi makan kucing, atau menyingkirkan duri di jalan. Tapi siapa tahu, satu amal kecil itu menjadi penyelamat kita di hari kiamat. Dan jangan pula merasa cukup dengan amal yang telah kita lakukan. Amal yang diterima bukanlah amal yang banyak, tapi amal yang dilakukan dengan ikhlas. Maka perbanyak amal dan perbanyak doa agar Allah menerimanya. Karena hanya amal yang diterima yang akan menjadi cahaya di kubur dan jembatan menuju surga. Jangan lupa pula, setiap dosa adalah beban dalam perjalanan pulang kita. Ia memberatkan langkah, menghitamkan hati dan menutup cahaya amal. Maka jangan hanya fokus pada kebaikan, tapi juga bersihkan diri dari keburukan. Bertobatlah, menangislah, dan mintalah ampunan dengan hati yang sungguh-sungguh. Dunia memang menawarkan banyak kesenangan, tapi semua itu tak akan berguna jika tidak dibawa dalam bentuk amal. Harta akan habis, popularitas akan pudar, tapi amal akan tetap bersama kita. Ia yang akan menyambut saat malaikat menjemput. Ia yang akan menjadi teman di alam kubur. Maka mulai sekarang mari tata hidup kita sebagai persiapan pulang. Jadikan setiap aktivitas sebagai ladang amal. Bekerja dengan jujur, membantu dengan ikhlas, menolong tanpa pamrih. Hidup ini bukan tentang terlihat baik, tapi tentang menjadi baik di mata Allah. Karena pada akhirnya, saat nyawa sampai di tenggorokan, semua yang kita miliki akan tertinggal, hanya amal yang akan ikut. Maka persiapkan ia sebaik mungkin, karena bekal terbaik untuk perjalanan pulang ini bukan tas penuh dunia, tapi hati yang penuh iman dan tangan yang dipenuhi amal. Hisab detik-detik penentuan abadi. Setelah dunia selesai dan kematian menjemput, manusia tidak langsung menuju surga atau neraka. Mereka akan melewati satu tahap yang amat berat, hisab. Sebuah pengadilan agung yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Di sanalah semua amal, baik maupun buruk, akan ditimbang dengan adil. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tertukar.
Hisab adalah momen yang membuat para nabi pun khawatir, padahal mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Maka bagaimana dengan kita? Apakah kita yakin bisa melewatinya dengan tenang? Apakah amal kita cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah tentang apa yang kita lakukan dengan hidup yang Dia pinjamkan? Di hari hisab semua akan terbuka, apa yang kita sembunyikan akan terlihat. Yang kita lakukan diam-diam akan diumumkan, lidah kita akan dibungkam, dan anggota tubuh kita akan bersaksi. Tangan, kaki, mata, semua akan bicara. Tak ada lagi ruang untuk berdusta. Yang ada hanya kejujuran mutlak dari catatan kehidupan yang kita tulis sendiri selama hidup. Betapa banyak orang yang mengira hidupnya baik, namun saat ditimbang ternyata ringan amal kebaikannya. Ada pula yang tidak disangka-sangka masuk surga karena satu amal yang tulus yang ia lakukan hanya demi Allah, tanpa berharap imbalan dari manusia. Maka jangan pernah remehkan satupun amal dan jangan terlalu percaya diri dengan amal yang kita anggap besar. Di hari hisab, bahkan satu helai rambut yang disakiti akan dituntut. Bahkan satu kata yang menyakiti hati orang lain akan dimintai pertanggungjawaban. Maka jangan anggap ringan maksiat, walau sekecil apapun. Karena keadilan Allah sangat sempurna, tidak ada satu pun yang akan tertinggal. Namun Allah juga Maha Penyayang. Bagi hamba-hambanya yang bertobat, yang menyesal dengan tulus dan memperbaiki diri, Allah akan lapangkan hisabnya. Bahkan Allah bisa menghapuskan dosa yang sebesar gunung jika tobatnya benar dan tulus. Maka selama kita masih hidup, jangan tunda taubat, jangan tunda kembali kepada Allah. Rasulullah bersabda bahwa orang yang paling beruntung di hari hisab adalah yang hisabnya ringan. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang menjaga salat, menjauh dari syirik, menahan lisannya dari menyakiti, dan hidup dengan hati yang takut kepada Allah. Mereka bukan yang banyak bicara, tapi banyak amal dan sedikit dosa. Hisab bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan, karena di sanalah puncak pertanggungjawaban, bukan di pengadilan dunia. Maka, jika kita bisa lolos dari pengadilan manusia karena kelicikan, kita tidak akan bisa lolos dari pengadilan Allah. Karena Allah tahu segalanya, dari yang tampak hingga yang tersembunyi di lubuk hati. Maka mari persiapkan diri. Jangan sibuk menampilkan citra, tapi fokuslah membangun isi. Jangan bangga dengan pujian, karena itu tidak akan membantu di akhirat. Yang akan membantu hanyalah amal saleh, ketulusan, dan ketundukan hati kepada Allah selama di dunia. Karena setelah hisab selesai, hanya ada dua arah, surga atau neraka. Dan keputusan itu berdasarkan apa yang kita bawa saat hisab berlangsung. Maka mulai sekarang, mari kumpulkan amal, hapuskan dosa, dan kuatkan iman, agar kelak kita berdiri di hadapan Allah dengan wajah berseri, bukan dengan penuh ketakutan. Surga dan neraka, tempat kembali yang abadi. Setelah hisab selesai, manusia akan menerima balasan yang paling adil. Tidak ada lagi usaha, tidak ada lagi kesempatan memperbaiki. Yang ada hanyalah pembalasan. Di saat itu, semua akan digiring menuju tempat kembalinya masing-masing, surga atau neraka, tempat yang tidak akan pernah berpindah lagi, kekal selamanya, tanpa akhir. Surga bukan sekadar tempat yang indah. Ia adalah rumah bagi mereka yang sabar, yang menjaga iman, yang menangis karena takut kepada Allah, yang menahan amarah, yang memaafkan, yang diam-diam memberi. Surga adalah puncak dari semua penantian, pembalasan dari semua perjuangan di dunia yang penuh cobaan. Di dalam surga tidak ada lagi air mata, tidak ada kesedihan, tidak ada penyakit, tidak ada perpisahan. Yang ada hanyalah kebahagiaan tanpa batas, kenikmatan yang tak pernah bisa dibayangkan oleh akal manusia. Di sana, orang tua bertemu kembali dengan anaknya, suami dengan istrinya, sahabat dengan sahabatnya, semua dalam keadaan suci dan damai. Dan yang paling luar biasa, di surga kelak, hamba-hamba pilihan akan melihat wajah Allah. Inilah kenikmatan tertinggi, kenikmatan yang mengalahkan semua kenikmatan lainnya. Allah memperlihatkan wajahnya kepada hamba yang paling dicintainya.
Tidak ada kata yang mampu menggambarkan indahnya momen itu. Tapi di sisi lain ada pula yang digiring menuju neraka. Mereka yang hidup tanpa peduli, yang menolak kebenaran, yang hidup dalam kesombongan, yang menyepelekan perintah Allah, yang mempermainkan agama, dan yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidup mereka. Neraka menjadi tempat kembali yang mengerikan, penuh siksa dan penyesalan. Neraka bukan dongeng, ia nyata. Ia disiapkan bagi siapa saja yang berpaling dari petunjuk. Di dalamnya manusia menangis tanpa suara, tubuh dibakar tanpa henti, makanan tak mengenyangkan, minuman penuh nanah dan darah. Dan setiap kali kulit mereka hangus, Allah gantikan dengan kulit baru agar siksa terus dirasakan. Bayangkan bagaimana pedihnya siksa itu. Bukan sehari, bukan setahun, tapi kekal. Tak bisa keluar, tak bisa istirahat, tak bisa mati untuk mengakhiri rasa sakit. Neraka bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa hidup ini adalah soal pilihan. Taat atau durhaka, sabar atau mengeluh, mengikuti hawa nafsu atau mengikuti petunjuk Allah. Dan betapa banyak manusia yang keliru memilih. Mereka lebih memilih kesenangan sesaat ketimbang kebahagiaan abadi. Mereka tahu tentang surga dan neraka, tapi tetap memilih jalan yang menjauhkan diri dari keduanya. Mereka tahu Allah melihat, tapi tetap berbuat dosa, seolah tak percaya bahwa semuanya akan dihitung. Tapi Allah Maha Pengampun. Selama kita belum berada di liang kubur, masih ada waktu untuk memilih kembali jalan menuju surga. Tobatlah dengan sungguh-sungguh, perbaiki hidup, isi hari dengan amal, dan tinggalkan dosa, sekecil apapun, karena surga itu mahal dan neraka itu nyata. Maka mari kita renungkan hari ini, kemana arah hidup kita sebenarnya? Apakah langkah kita sedang menuju surga atau neraka? Jangan tunggu ajal datang baru kita sadar, karena ketika waktu habis, tidak ada lagi pilihan, yang ada hanya penyesalan atau kebahagiaan abadi di sisi Allah. Ketika drama ini benar-benar usai, maka tibalah kita di penghujung dari segala cerita. Semua peran sudah selesai dimainkan. Semua dialog telah diucapkan, semua adegan telah ditayangkan, dan tirai kehidupan pun perlahan ditutup oleh malaikat maut. Tak ada lagi panggung, tak ada lagi penonton. Hanya kita dan catatan amal yang menjadi saksi perjalanan ini. Sehebat apapun kisah yang pernah kita jalani di dunia, semua akan menjadi masa lalu. Semua tawa, tangis, ambisi, cinta, dan cita-cita akan sirna. Tak ada yang bisa dibawa, kecuali amal yang ikhlas karena Allah. Bahkan orang-orang yang paling kita cintai akan meninggalkan kita di batas kubur. Di saat itu, semua topeng akan lepas. Siapa kita yang sebenarnya akan terlihat? Bukan lagi apa profesi kita, berapa harta kita, seberapa banyak followers kita, tapi siapa kita di mata Allah. Seberapa besar iman kita, seberapa tulus ibadah kita, seberapa jujur hati kita ketika hidup di dunia. Jika hari ini hidup terasa seperti drama, penuh adegan bahagia dan duka, ketahuilah bahwa drama ini akan berakhir. Dunia bukan panggung yang abadi. Allah hanya meminjamkan waktu dan kesempatan. Jika kita bijak, kita akan menggunakan setiap detik untuk mendekat padanya. Jangan sampai kita terlena oleh keindahan dunia, lalu terbangun dalam penyesalan di akhirat. Jangan sampai kita terlalu sibuk mencari dunia, hingga lupa mempersiapkan akhirat. Karena saat drama ini selesai, tak ada lagi waktu untuk mengulang. Hanya pengadilan Allah yang menunggu. Jika hari ini kita masih hidup, berarti Allah masih memberi kesempatan. Masih ada waktu untuk berubah. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Masih ada pintu taubat yang terbuka lebar. Maka jangan sia-siakan. Jangan tunggu sampai nafas terakhir, baru menangis dan berkata, "Seandainya aku bisa kembali." Jadikan hidup ini bukan sekadar drama duniawi, tapi perjalanan spiritual yang berarti. Isilah hari-harimu dengan makna, jangan hanya hidup karena rutinitas, tapi hiduplah dengan tujuan. Tujuan yang mulia, mencari ridha Allah, menebar kebaikan, dan menyiapkan diri untuk kehidupan abadi.
Ingatlah selalu bahwa akhir dari segala sesuatu adalah perpisahan dan kematian. Tapi bagi orang yang beriman, kematian bukan akhir, melainkan awal dari pertemuan. Pertemuan dengan Allah, pertemuan dengan orang-orang saleh, dan pertemuan dengan surga yang dijanjikan. Maka marilah kita hidup dengan kesadaran bahwa semuanya akan berakhir. Dan ketika berakhir, semoga kita tersenyum dalam husnul khatimah. Semoga kita wafat dalam keadaan membawa iman, membawa taubat, dan membawa bekal amal yang cukup untuk menghadap Sang Pemilik hidup. Karena seseru dan semenarik apapun drama dunia, pada akhirnya semua akan selesai. Yang tersisa hanyalah catatan amal. Maka semoga kita semua termasuk dalam golongan yang ketika drama ini usai, kita disambut dengan kalimat yang menyejukkan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Quran Surah Al-Fajr 27-30. Dan kini, setelah semua renungan ini, mari kita tanyakan kembali pada hati kita. Sudah sejauh mana kita mempersiapkan akhir dari cerita hidup kita? Sudahkah kita menulis akhir yang indah, ataukah kita masih terjebak dalam babak yang kelam dan lalai? Dunia akan terus berjalan, tapi hidup kita akan berakhir satu persatu. Babak dalam hidup ini akan ditutup satu persatu, orang yang kita cintai akan pergi. Dan suatu hari, kita pun akan menghadap Allah, membawa catatan amal kita masing-masing. Tak ada yang abadi di dunia ini. Kesehatan, kekuatan, cinta, bahkan waktu muda pun akan memudar. Tapi ada satu hal yang tak akan pernah sia-sia, amal saleh yang dikerjakan karena Allah. Ia akan hidup bersama kita, bahkan setelah jasad ini terkubur dalam tanah. Jangan biarkan kehidupan dunia yang fana ini menipu kita. Jangan habiskan waktu hanya untuk mencari tepuk tangan dari manusia. Karena saat layar dunia ditutup, hanya Allah yang akan kita hadapi. Dan hanya ridha-Nya yang bisa menyelamatkan kita dari gelapnya alam barzakh. Jika hari ini kita masih bisa bernapas, itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki. Kesempatan untuk bertobat. Kesempatan untuk berubah. Kesempatan yang mungkin tidak diberikan lagi esok hari. Maka jangan tunda. Jangan tunggu kehilangan untuk sadar. Jangan tunggu ajal untuk menyesal. Kita bukan siapa-siapa tanpa rahmat Allah. Kita bukan apa-apa tanpa ampunan-Nya. Maka rendahkan hati, teteskan air mata, dan kembalilah. Seburuk apapun masa lalu kita, Allah tidak melihat itu. Yang Allah lihat adalah sejauh mana kita ingin kembali dan berjuang. Mari kita hidup sebagai hamba, bukan sebagai penguasa panggung. Mari kita jadikan dunia ini tempat bersujud, bukan tempat memamerkan diri. Mari kita isi hari-hari dengan amal, bukan hanya dengan keluh kesah dan kemarahan, karena hanya amal yang akan abadi. Kematian bukan akhir dari segalanya. Ia adalah awal dari pertemuan yang sesungguhnya. Pertemuan dengan keadilan Allah, dengan balasan surga bagi mereka yang sabar, dan dengan azab bagi mereka yang lalai. Pilihan ada di tangan kita hari ini, sekarang juga. Maka marilah kita tutup drama ini dengan catatan yang baik, dengan taubat yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan langkah yang mantap menuju akhirat. Semoga ketika giliran kita tiba, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah menyambut kita dengan senyuman kasih sayang-Nya. Karena pada akhirnya dunia ini hanyalah cerita pendek, dan akhir ceritanya bukan di sini, tapi di sisi Allah, di surganya, di bawah naungan rahmat-Nya. Semoga kita semua bisa sampai di sana bersama orang-orang yang kita cintai dalam keabadian yang penuh cahaya dan kedamaian. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like dan share agar orang lain juga ikut merenung. Subscribe untuk konten muhasabah diri yang mengingatkan kita akan akhir kehidupan. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan renungan berikutnya. Tulis di kolom komentar apa yang paling membuatmu tersentuh hari ini. Dan jangan lupa, doakan kami
agar terus bisa menghadirkan konten yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.